Halo warga sipil sekalian, selamat datang di Teman Makan. Konten yang akan menemani makan pagi, makan siang, makan malam Anda. Bisa juga dipakai untuk tidur. Nah, seperti biasa di Teman Makan, gue akan menceritakan cerita-cerita entah dari dalam ataupun luar negeri yang menarik untuk diceritakan. Kali ini gue akan membicarakan revolusi, tirani, dan para babi. Oke, gini teman-teman, cerita kali ini akan diambil dari novel yang legendaris, yang cukup populer, apalagi untuk anak-anak progresif, ya kan? Yang alerta, ya kan? Yang bernama Animal Farm, ditulis sama George Orwell. Dan yang menariknya adalah tahun terbitnya atau tanggal terbitnya persis waktu Indonesia merdeka, yaitu 17 Agustus 1945. Wow, keren ya. Nah, ini sebenarnya sebuah cerita yang panjang karena dalam bentuk novel. Tapi gue akan berusaha menyingkatkan cerita ini, menjadikannya sebuah cerita pendek, jadi bisa kalian nikmati semua. Tapi ingat, kalau kalian hanya menikmati cerita ini by cerita pendek yang akan gue ceritakan, kalian akan rugi. Kenapa? Karena keseruannya dan kualitasnya itu sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat bagus dan sayang untuk dilewatkan. Tapi di sini gue akan cerita versi singkatnya. Cerita ini dilatar belakangi sebuah peternakan yang bernama Manor Farm. Nah, Manor Farm ini dimiliki oleh seorang paruh baya bernama Pak Jones. Ya, kalau dalam bahasa Inggris Mr. Jones gitu kan. Bunyi lato-lato ya. Datang lagi musuh orang bikin konten selain sepeda motor lato-lato sekarang. Nah, Pak Jones ini hobinya mabuk-mabukan. Ya kan? Dia seorang peternak, punya peternakan gitu. Tapi tiap malam mabok di sebuah bar yang namanya Red Lion. Singa Merah. Udah kayak nama maskapai. Lu bayangin orang yang tiap malamnya mabuk bangunnya siang dong. Dia benar-benar tidak mengurus peternakannya, binatangnya sering sekali tidak mendapatkan makan dan tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Nah, Pak Jones ini, tabiat buruknya ternyata bukan cuma itu. Dia sering melampiaskan emosi, amarah, dan kekesalannya kepada para binatang-binatang ternak yang dia miliki. Jadi binatang itu sering disiksa lah sama Pak Jones ini. Sudahlah tidak diperhatikan, disiksa pula. Jadi binatang itu ngelihat Pak Jones itu kayak seorang tiran gitu, dan mereka hidup di sebuah tirani yang sangat-sangat menyedihkan. Nah, di antara para binatang yang ada di peternakan itu adalah seorang babi tua yang sangat dihormati, namanya Mayor. Babi ini sangat pintar, arif bijaksana gitu, sesepuh gitulah, orang yang sangat dihormati. Bukan orang, binatang yang sangat dihormati di peternak. Beberapa hari belakangan, Pak Mayor ini, si babi tua ini, sering memimpikan hal yang sama. Apa mimpinya? Mimpinya adalah binatang tidak lagi diperbudak, binatang bisa setara, dan tidak ada lagi penindasan terhadap binatang. Itulah mimpi yang terus datang kepada Pak Mayor ini. Akhirnya dia mengumpulkan semua binatang di peternakan tersebut dengan sisa tenaga yang dia punya, dengan sisa gairah yang dia punya. Dia pun berorasi dengan sangat-sangat lantang. Pak Mayor ini bicara soal kesetaraan, bicara soal ekualitas, ya sama sih. Bicara soal kebebasan, bicara soal dihapuskannya perbudakan, dan saat dimana para binatang mulai melakukan perlawanan dan merebut peternakan ini dari Pak Jones. Nah, semua binatang yang mendengar pidato itu terpukau. Walaupun beberapa di antaranya tidak mengerti sama sekali, karena kecerdasan binatang kan berbeda-beda. Tapi ya melihat begitu bersemangatnya Pak Mayor ini, mereka semua terkesima. Dan di antara semua binatang tersebut ada dua babi jenius. Yang satu namanya Snowball, yang satu namanya Napoleon. Snowball ini adalah binatang yang paling pintar di antara yang pintar gitu. Kemauan membacanya tinggi, keingintahuannya tinggi. Dia bisa membaca dengan baik, dia bisa menulis dengan baik, dan dia punya ide-ide yang sangat luar biasa. Sementara Napoleon, dia pintar, walaupun mungkin nggak sepintar Snowball, tapi dia punya satu hal yang tidak dimiliki oleh Snowball, yaitu karismatik, tegas, dan secara postur itu terlihat berkarakter. Di masa depan nanti, dua babi inilah yang memimpin revolusi di peternakan tersebut. Akhirnya Mayor pun menghembuskan nafas terakhirnya 3 hari setelahnya di malam yang tenang di dalam tidurnya. Dan apa yang dipidatokan oleh Mayor tersebut masih terniang-niang di benak. Singkat cerita, momen revolusi itu terjadi. Pak Jones seperti biasa lagi menyiksa binatang. Binatang sudah marah, mereka kompak, mereka berkumpul, dan mereka pun menendang Pak Jones dari peternakannya sendiri. Dan saat itu resmi revolusi telah terjadi. Dan yang memimpin revolusi itu tak lain tak bukan adalah Snowball dan
Napoleon. Setelah kemenangan itu mereka dapatkan, Snowball dan Napoleon berpidato kepada para binatang. Kamerat, ini adalah kemenangan kita. Mari kita wujudkan mimpi-mimpi Pak Mayor. Kita harus mengurus peternakan ini. Kita harus bisa berdikari. Dan kita mendapatkan hak-hak yang semestinya kita dapatkan dari dulu. Kamerat. Kamerat itu kalau dalam bahasa Inggris comrade ya. Comrade kalau dalam bahasa Jepang itu nakama, Pak. Oh, FYI. Mereka langsung gerak cepat. Mereka bikin sebuah falsafah yang menjadi fundamental dalam peternakan tersebut. Ada 7 poin, beberapa diantaranya ya binatang tidak boleh berperilaku seperti manusia, tidak boleh menggunakan baju, tidak boleh tidur di kasur, harus tidur di kandang, nggak boleh diranjang. Semua yang kaki 4 adalah teman, dan yang kaki 2 adalah musuh. Semua binatang setara dan tidak boleh saling membunuh antar binatang. Wow. Jadi mereka udah siap nih konsepnya. Dan falsafah itu disebut sebagai falsafah binatangisme. Bukan cuma landasan peternakan aja yang mereka siapkan. Mereka juga menyiapkan agenda setting. Jadi setiap hari Minggu mereka akan mengadakan pertemuan, yang mana di dalam pertemuan itu mereka akan mengevaluasi apa yang mereka lakukan, membuat rencana kerja, dan membagi tugas. Misalnya kayak babi itu lebih ke regulator, manajemen gitu. Yang ngeplot para binatang untuk bekerja, yang mengatur arus keluar masuk gitu kan. Karena babi dianggap sebagai binatang yang paling cerdas di peternakan tersebut. Nah, kalau kuda itu pekerjaan-pekerjaan berat. Unggas itu yang mengarit-ngarit gitu kan. Dan burung-burung itu jadi mesin PR-nya mereka. Ibarat kata perubahan yang mereka lakukan di peternakan itu mereka nggak mau cuman terjadi di situ. Jadi setiap kemajuan yang mereka berhasil dapatkan itu harus disiapkan burung-burung ke peternakan lain supaya men-trigger binatang-binatang di peternakan yang lain melakukan hal yang sama. Mantap, sistematik sekali. Dan otak dari semua itu adalah Snowball dan Napoleon. Selanjutnya mereka juga sangat concern dengan yang namanya pendidikan. Snowball mendidik para binatang untuk membaca dan menulis, walaupun nggak semuanya bisa. Sedangkan Napoleon, dia bilang pendidikan itu paling penting untuk generasi yang lebih muda. Jadi dia angkatlah 9 anjing, dia asuh sendiri. Dan apa yang terjadi setelahnya sungguh luar biasa. Animal Farm ternyata berhasil menghasilkan panen jauh lebih banyak dari sebelumnya. Dan binatang-binatang ini berhasil gitu. Saking berhasilnya itu membuat para manusia iri dan berusaha untuk menghancurkan Animal Farm ini. Berusaha untuk menjajah, mengakuisisi dengan cara paksa. Tapi karena para binatang ini sangat solid dan terorganisir, setiap upaya manusia yang berusaha untuk menghancurkan Animal Farm gagal semua. Walaupun terlihat sangat smooth, sangat bagus, Animal Farm itu punya masalah, Pak, ternyata. Masalahnya adalah dualisme antara Napoleon dan Snowball ini. Ya kan? Mereka sering berbeda pendapat atas segala hal gitu. Dan ya, Napoleon mulai berpikir kalau ini terus dibiarkan. Dan cara yang dia tempuh sebenarnya simple. 2 hal. Pertama, kekerasan. Kedua, memainkan isu. Jadi gini, mereka waktu itu terlibat perdebatan tentang kincir angin. Jadi Snowball menawarkan konsep kincir angin yang mana itu akan membantu peternakan dan para binatang di musim dingin. Nah, saat Snowball berpidato, Napoleon itu selalu mengganggu gitu. Dan bahkan Napoleon meminta biri-biri untuk bernyanyi supaya, dan selain itu Napoleon juga selalu membantah setiap argumen yang dikeluarkan sama Snowball. Sampai akhirnya Napoleon mengeluarkan siulan yang keras. Nah, siulan yang keras itu menghadirkan 9 anjing yang tadinya dia asuh dari kecil, itu ternyata udah pada gede-gede, pada ganas-ganas untuk menyerang langsung ke Snowball. Dia langsung lari keluar dari peternakan dan hilang dari peternakan. Nah, binatang lain bingung apa sebenarnya yang terjadi. Di kala kebingungan itu Napoleon mengambil panggung, mengambil mimbar, dan dia mengatakan, kenapa saya melakukan ini? Mungkin para kamerat bingung, tapi saya akan menunjukkan kepada para kamerat bahwa Snowball telah melakukan kesalahan dan telah mengancam kita semua. Ide kincir angin ini sebenarnya saya sangat setuju. Kenapa saya sangat setuju? Karena sayalah yang membuat ide ini, kata dia. Wah, gila nih. Kamerat, kalian harus tahu satu hal. Setelah kami melakukan investigasi, ternyata Snowball adalah agen Pak Jones. Ketakutanlah binatang. Karena Pak Jones itu adalah trauma bagi binatang kan. Dan ya, ketika lu memainkan isu, maka mainkanlah traumanya, Pak. Lu goreng aja terus gitu. Jadi Snowball yang awalnya jadi sosok yang paling disukai, jadi sosok yang paling ditakuti, dibenci, dan jadi mitos yang menakutkan untuk para binatang di Animal Farm. Dan ya, Napoleon di momen yang sama langsung mendeklarasikan dirinya sebagai supreme leader, pemimpin tertinggi dari peternakan. Dengan bantuan para kamerat, peternakan ini akan jadi jauh lebih maju lagi. Pidatonya si Napoleon. Nah, setelah berkuasa ternyata Napoleon ini fasis, Pak. Tidak ada lagi pertemuan tiap minggu, semuanya itu harus teratur, semuanya harus ikut aturannya dia. Dia menjalankan pemerintahan dengan tangan besi, binatang dipaksa bekerja tiap harinya, sedangkan babi malas-malasan. Dia juga melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan binatang dan menentang falsafah binatangisme yang sudah disepakati gitu.
Pokoknya semua aturan ditabrak sama Napoleon, termasuk membunuh binatang itu sendiri. Jadi setiap binatang yang melawan, binatang yang rebel, binatang yang bersuara langsung dihabisi seketika. Kenapa Napoleon bisa melakukan itu dengan gampang? Karena dia punya mesin-mesin politik yang bekerja, PR-nya bekerja, dan dia punya tangan kanan yang punya kecakapan komunikasi yang luar biasa yang bisa membenarkan setiap tindakan yang dilakukan Napoleon. Pada akhirnya Napoleon tak ubahnya dengan Pak Jones, tapi versi binatangnya. Dia mulai menggunakan pakaian, dia mulai tidur di ranjang, dia menempati rumahnya Pak Jones, dia mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Tapi selalu ada pembenaran atas yang dia lakukan. Dan para binatang pun percaya gitu. Dan kalau kalian mengira apa yang dilakukan Napoleon itu menghancurkan Animal Farm secara bisnis, kalian salah. Di tangan Napoleon, Animal Farm benar-benar berkembang. Mulai melakukan transaksi dengan manusia, ekspansi di mana-mana, sehingga menjadi salah satu peternakan yang paling diperhitungkan dan paling produktif saat itu. Di bawah tangan besi Napoleon. Endingnya gimana bang? Endingnya lu baca novelnya aja. Karena gue nggak mau menjelaskan semuanya karena novel ini bagus banget. Kalau kalian merasa cerita tadi seru dan menarik, percayalah itu cuma 5% dari isi novelnya itu sendiri. Karena ceritanya, twistnya, konfliknya, sampai penokohannya benar-benar kuat. Khususnya untuk penokohan ya, itu banyak banget ragam binatang yang ada di situ. Misalnya kayak Boxer. Boxer ini kuda yang luar biasa kuat. Binatang paling kuat di peternakan tersebut. Dia satu kekuatan dia itu mungkin setara sama seluruh isi peternakan. Tapi di sisi lain, Boxer itu sangat patuh dengan siapapun pimpinannya. Selama pimpinan bilang A, berarti yang benar adalah A. Ada juga yang Squirrel tadi. Itu kayak Goebbels-nya si Napoleon. Dan dia bekerja keras untuk menutupi semua tangan-tangan kotor Napoleon. Terus ada juga karakter kayak Benjamin. Dia nggak peduli sama apapun dan nggak mau ikut memutuskan apapun. Jadi ya ngalir aja lah Benjamin. Setiap binatang yang di situ pasti merepresentasikan manusia di dunia nyata. Mungkin di masa yang berbeda, di waktu yang berbeda, ataupun di momen yang berbeda, ataupun di daerah yang berbeda. Tapi setiap pembaca dari Animal Farm pasti sudah bisa memvisualisasikan, oh kok mirip si A ya, kok mirip si B ya, kok mirip si C ya, dan lain sebagainya. Karena ini walaupun udah ditulis tahun 45 masih relate dengan zaman sekarang. Bahkan di Indonesia sekalipun, Pak. Keren ya. Dan terakhir yang paling keren dari novel ini adalah dialog-dialognya, cuy. Ya saking kerennya nggak bisa gue gambarin. Jadi ya lu baca aja lah sendiri gitu. Salah satu novel terbaik, bukan, cerita terbaik yang pernah gue baca. Tepuk tangan buat George Orwell. Dan ini tergolong sastra klasik yang disatirin waktu itu Lenin, ya kan? Kalian bisa ya baca sejarahnya Lenin. Tapi ternyata nggak cuma kena di Lenin, tapi banyak sekali momen dalam peradaban manusia yang relate dengan cerita ini. Dan satu lagi, kalau kalian lihat, ya walaupun lu udah berangkat dari keresahan yang sama, masalah yang sama, status sosial yang sama, lu melakukan perubahan bareng-bareng, tapi akan selalu ada orang yang berusaha untuk lebih unggul atau lebih kaya atau lebih dari segala-galanya terhadap sesamanya. Akan selalu muncul yang seperti itu. Makanya nggak heran, hampir semua, gue bilang hampir semua, diktator itu muncul dari sayap kiri, Pak. Dari orang yang dulunya, wah, sangat-sangat sosialis sekali misalnya. Ya, you name it lah. Hitler, Mussolini misalnya. Mussolini itu dulu editornya Avanti, majalah kirinya Italia. Lenin, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Oke, itu aja teman makan kali ini. Itu aja cerita kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menghibur. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.